Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Widiawati dengan NIM 080512 8232809 kelas L1 dari jurusan Ilmu Kelautan Angkatan 2003. Di sini saya akan melakukan pengolahan diagram TS menggunakan aplikasi Ocean Data View atau dapat disingkat dengan ODV. Oke, kita langsung saja melakukan pengolahannya. Di sini saya sudah masukin eh, daerah kajian menggunakan WOA tahun 2003 bulan Mei. Nah, wilayah kajian yang saya gunakan ini wilayah Indonesia bagian timur. Saya pilih Papua. Ini udah saya zoom daerah Papuanya. Kita lanjut aja kita ke section, lalu define section untuk menitipkan pola-pola tersebut. Terus kita simpen namanya jadi diagram S. Kita klik OK. Setelah itu kita klik kanan pilih layout templates. Untuk menampilkan diagram TS-nya kita pilih satu scatter window. Nah, ini udah muncul diagramnya, namun belum selesai, kita lanjut dulu untuk menampilkan temperatur dan salinity-nya dengan cara ke view, lalu ke derived variable. Kalau di sini belum ada potensial temperatur, kita cari di sini, lalu kita klik add. Namun di sini sudah ada, langsung kita klik OK aja. Kita klik kanan lagi, pilih properties. Kita ke data. Data ini kita masukin pada X-nya itu salinity, Y-nya potensial temperatur, dan Z-nya itu dip. Nah, ini udah muncul bentukannya, namun kita akan hidupkan atau aktifkan ISO-nya dulu. Dengan cara klik kanan ke ekstrak, kita hidupin ISO-nya, di checklist draw ISO peak nulls-nya. Lalu kita klik OK. Oke, baik. Sini saya akan sedikit menjelaskan tentang diagram TS ini, di mana di sumbu vertikal ini terdapat kedalaman, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan salinity. Warna dalam grafik ini juga menunjukkan atau mempresentasikan kedalaman dengan skala warna yang berbeda, dimulai dari 0 hingga 1500. Terus data di bagian sini itu menunjukkan bahwa temperaturnya itu kisaran 28,588, salinitasnya 33,65 PSU, terus juga ada oksigennya itu 184,8. Di kedalaman tersebut itu sering pertamanya kedalaman temperaturannya menurun yang merupakan karakteristik umum dari lautan tropis. Sedangkan salinitasnya itu kan salinitas permukaannya ini berada di angka sekitar 33,65 PSU. Seiring bertambahnya kedalaman, salinitasnya mengalami sedikit peningkatan yang bisa dikaitkan dengan pengaruh massa air dalam. Salinitas yang lebih tinggi juga di kedalaman tertentu itu dapat menunjukkan adanya percampuran air dari massa yang berbeda. Lalu dari grafik ini yang saya sebutkan sebelumnya merupakan kedalaman. Pada kedalaman yang lebih dari 1000 meter itu datanya menjadi lebih tersebar, menunjukkan variabilitas yang lebih tinggi dalam parameter. Terdapat oksigen, di mana oksigennya itu tadi sudah saya sebutkan juga 184,8, tetapi mengalami penurunan hingga sekitar 94,16 di kedalaman tertentu. Nah, pada masa airnya juga dapat dianalisis berdasarkan distribusi temperatur, salinitas, dan densitas potensial yang menunjukkan atau dipresentasikan oleh garis isolenus di dalam grafik. Nah, massa air ini dapat diklasifikasikan berdasarkan lapisan-lapisan, di mana terdapat lapisan permukaan, lapisan termoklin, dan lapisan dalam. Lapisan permukaan ini dari 0 hingga 100 meter
lapisan ini berupa perairan hangat dan rendah densitas, temperaturnya tinggi sekitar 28 hingga 25 derajat Celcius dan salinitasnya relatif rendah sekitar 33,6 hingga 34 PSU. Masa air di lapisan ini juga berasal dari perairan tropis permukaan yang sering mengalami pemanasan oleh matahari. Masa air ini juga cenderung ringan sehingga mengapung di atas lapisan yang lebih dalam. Lalu pada lapisan thermocline, kedalaman hingga dari 100 hingga 500 meter merupakan transisi antar masa air yang dimana temperaturnya turun secara signifikan dari 25 derajat Celcius sekitar 10 derajat Celcius. Sedangkan salinitasnya ini mengalami sedikit peningkatan dari 34 hingga 34,5 PSU. Masa airnya mengalami perubahan densitas yang cukup besar, terlihat dari isolinis densitas potensial yang lebih rapat, yang menunjukkan adanya stratifikasi yang kuat yang membatasi percampuran antara lapisan atas dan bawah. Masa air ini kemungkinan bagian dari South Pacific Subtropical Water atau SPSW atau pengaruh dari masa air Samudra Hindia. Lalu ada lapisan dalam lebih dari 500 meter yang dimana merupakan perairan dingin dan padat. Temperaturnya ini menurun lebih lanjut hingga di bawah 10 derajat Celcius dan bahkan mendekati 5 derajat Celcius pada kedalaman 1.500 meter. Salinitasnya relatif stabil di sekitar 34,5 hingga 35 PSU yang lebih tinggi dibandingkan lapisan atas. Masa air di sini kemungkinan merupakan bagian dari Pacific Deep Water atau PDW atau juga disebut Indonesian Trough Flow Water ITW yang berasal dari sirkulasi air laut dalam. Oke, baik. Kesimpulannya, pada profil ini menunjukkan karakteristik perairan tropis dengan temperatur permukaan yang tinggi dan stratifikasi kolom air yang kuat. Penurunan temperatur dengan kedalaman mengindikasikan adanya lapisan termokline yang dapat membatasi percampuran vertikal air laut. Salinitasnya relatif stabil dengan peningkatan kecil di kedalaman. Oksigen terlarutnya tersebut mengalami penurunan dengan kedalaman yang bisa disebabkan oleh proses respirasi biologis dan berkurangnya pertukaran dengan atmosfer. Kandungan nutrien seperti nitrat yang sangat rendah di permukaan bisa mengindikasikan perairan oligotrofik yang umum di daerah tropis. Oke, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.